teman-teman, mungkin kalian bingung. Biasanya kan kalau kita pembukaan selalu dengan sesuatu yang wah, sesuatu yang konyol. Cuman kali ini gue sebenarnya agak mau melakukan sesuatu hal yang berbeda nih. Jadi kemarin-kemarin kita kan banyak bahas kolam, banyak bahas ikan, tentang hobi-hobi kita lah di dunia koi ini gitu kan. Nah, cuman kemarin ini gue harus jujur dulu sama kalian. Sebenarnya gue punya berita yang kurang mengenakan beberapa minggu yang lalu. Itu kameramen kesayangan kita semua nih. Itu kemarin dia kena positif. Bukan positif hamil ya. Dia kena positif COVID. Tapi untungnya beberapa minggu kemudian akhirnya sudah sembuh. Ya kita berharap sih benar-benar pulih 100% gitu kan. Makanya buat teman-teman yang kemarin mungkin bertanya-tanya kok Kingdom belum upload video lagi. Ya itulah kendalanya karena kameramen kesayangan kita, Mas Toto, asik. Dia kemarin itu kena COVID. Nah, dengan adanya COVID ini pun membuat gua tuh berpikir gitu loh. Mungkin bagus juga ya kalau kita bikin sesi seperti ini gitu loh. Jadi kita nggak monoton ngomongin ikan koi atau ngomongin kolam, tapi kita juga bisa ngebahas sesuatu yang lagi in atau lagi viral atau lagi booming yang ada di kehidupan kita gitu kan. Nah, mungkin hari ini gua mau mulai dulu nih. Jadi gua sebut untuk channel atau untuk sesi kali ini itu namanya Kopi Kola. Waduh, tahu nggak kepanjangannya Kopi Kola apa? Kongko pinggir kolam. Wah, mantap kan? Yoi dong, Kingdom Koi. Nah, kira-kira ini kan udah lihat nih, ada kursi kosong. Ini kursi panas nih. Yang duduk di sini nantinya bakal narasumber yang pastinya kece-kece dan top punya lah ya. Untuk yang pertama nih, sesi pertama, inilah yang membuat Kingdom Koi channel YouTube-nya bisa meledak. Wah, bisa membuat banyak viewer maupun banyak subscriber yang terus-terusan mengikuti channelnya Kingdom Koi. Kita sambut dulu nih, the one and only Toto. Ini dia yang selama ini mungkin penasaran lihat Toto yang ganteng. Ini dia orangnya. Nah, kalian kan penasaran kenapa gua mau menghadirkan Toto dalam sesi pertama gua ini. Karena kan seperti yang kita tahu semua lah. Sekarang ini kan zamannya pandemi. Semua orang mungkin bisa terinfeksi dengan corona, termasuk Toto yang beberapa minggu yang lalu lah ya, Toto. Iya, bener kok. Nah, mungkin Toto bisa cerita dulu nggak? Sebelum kita ngomong Toto terkena COVID nih, mungkin orang kan udah biasa lah mendengar, oh temennya kena COVID atau apa. Iya. Pandangan Toto awal-awal dulu mengenai COVID nih apa? Sebelum Toto jadi alumni. alumni COVID. Nah, gue pengen tahu Tok, pandangan Toto dulu awal-awal sebelum terkena COVID lah. Toto mandangnya COVID itu seperti apa sih gitu loh? Apa percaya sama COVID apa enggak gitu Tok? Jadi saya sendiri kok pertama kali muncul berita-berita masalah COVID itu, saya di kubu tidak percaya. Oh, memang awalnya nggak percaya di kubu tidak percaya. Cuman prokes tetap, cuman nggak terlalu ketat kok. Benar. Nggak terlalu ketat. Sampai lah setahun masih belum 100% percaya. Ada percaya sedikit. Cuman soalnya kan teman-teman ada yang kena juga segala macam. Oh, teman-teman Toto udah ada yang kena. Udah kena duluan. Jadi ada percaya sedikit. Belum 100%, pas kemarin kena baru percaya. Memang tuh orang kalau belum kena tuh belum ini ya. Iya. Nah,
yang jadi pertanyaan gua Tok, kenapa lu nggak percaya sama COVID? Gimana ya? Susah sih kok. Jadi wujudnya tuh nggak terlalu nggak kelihatan kok. Terus yang terjangkit itu kebetulan belum sampai yang kita kenal maksudnya. Oh, jadi nggak ada contohnya, belum ada. Ya, lingkupnya tuh masih misalnya orang jauh, Bener, bukan lingkungan iya. keluarga sendiri. Kemarin itu kan ini buat teman-teman yang ini ya nonton. Sebenarnya kita syuting terakhir itu kan yang ngasih ini ya hadiah ya. Hadiah. Nah, ngasih Giveaway. hadiah itu somehow anehnya ya. Gua kan jujur aja nih, Toto kalau syuting sama gua dia memang pakai masker tapi kadang dia turunin ya, Toto. Iya, benar. Kalau gua memang selalu turun tuh Iya, jarang banget prokes, gitu loh. iya. Kalau nggak minum itu pun gua menjauh dulu, minum udah gitu balik pakai lagi. Nah, somehow pas kemarin kita terakhir tuh Toto pakainya udah double ya. Iya, udah double kok. Udah double terus nggak pernah turun Nggak sama pernah sekali tuh turun. gua cek. Nah, makanya kira-kira Tok kalau menurut lu itu lu kena atau terinfeksi COVID-nya itu pas kapan itu Tok? Itu perkiraan sih di pertengahan bulan Juli. Belasan lah pokoknya. Belasan kurang tahu, pastinya kurang tahu, yang jelas pertengahan bulan Juli. Itu ada apa? Ada gejala ringan, demam. Oh, sudah ada gejalanya. Pertama, tapi nggak terlalu tinggi banget kok demamnya kok. Jadi kayak meriang-meriang sedikit kok. Oke. Meriang-meriang 1 hari 2 hari ditambah linu-linu kok, pegel-pegel di pergelangan semuanya pokoknya. Nah, hari kedua sudah mulai reda, tapi linunya masih kok. Sekitar 5 harian linu masih, pegel-pegel masih tetap. Jadi itu bawaannya mau baring aja kok. Jadi mau istirahat aja gitu ya. Pegang handphone aja males, megang pokoknya berdiri aja malas gitu kok bawaannya. Jadi yang tiduran. harus berdiri yang mana nih? Badan kok. Badan ya. Bukan yang lain kok. Supaya nggak ambigu Tok. Iya. Nah, jadi pada saat lu demam awal lah, demam yang ringan-ringan itu lu nggak beranggapan kalau lu kena COVID gitu enggak ya? Lu pikir mungkin kecapean atau kecapean. Jadi nggak langsung berpikir COVID. Pas mulai berpikir mau swab antigen itu karena pegel kok, pegel badan udah 3 harian 4 harian. Soalnya kan langsung searching gejala ringan COVID segala macam kan. Ada semua nih, sama maaf kata diare ada nih. Oh, ada diare juga kok. Nah, berarti coba kemarin pas Toto ini supaya makin jelas nih. Kemarin pas kena tuh apa aja yang dirasain? Yang pertama demam, jelas. Demamnya tinggi atau demam biasa? Rendah kok, nggak terlalu tinggi. Demamnya biasa. Demam gitu biasa. Ya? Yang kedua itu pegel-pegel. Badannya pegel-pegel. Ya, tuh, yang kedua gejalanya Toto pegel-pegel nih. Terus yang ketiga itu sudah mulai diare kok. Oh, diare. Diarenya parah nggak? Maksudnya ke WC terus sehari berapa kali? Itu intensitasnya sehari itu 3 kali ada kok. 3 kali ada. Dan itu ya diare gitu. Diare bener-bener diare. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu batuk sih, tapi nggak terlalu parah. Ada batuknya. Ada batuknya kering sedikit. apa berdahak? Kering. Batuk kering ya? Batuk kering. Oh. Terus nafas sesek enggak ada. Enggak ada. Terus yang banyak orang ngomong indera penciumannya hilang? Kebetulan aku nggak kena yang anosmia itu nggak kena. Oh, jadi itu tadi gejalanya 3 tuh. Padahal simpel ya sebenarnya. Kayaknya semua sakit juga bisa kayak gitu ya. Kayak sekarang lah kita ngomong demam aja mungkin kayaknya udah harus lebih baik swab langsung ya. Jadi kita lebih nyaman juga untuk kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya Tok ya. Sekarang bukan masalah pancaroba, banyak demam, banyak ini nggak masalah itu. Bukan itu lagi. Iya, udah nggak bisa lebih serius lagi. Iya, nggak bisa dikategorikan karena pancaroba ya. Nah,
terus kemarin gua denger Toto ini teman-teman itu satu keluarga kena. Iya, benar kok, benar. Dan untuk info, Toto ini masih punya anak yang berumur 1 tahun lebih ya. Iya, 1 tahun lebih, hampir 1 2 tahun lebih. Nah, itu gimana ininya? Taunya keluarga kena, terus apa gejalanya sama nggak kayak Toto? Kebetulan kami ke rumah-rumah itu gejala ringan semua kok. Cuman yang paling parah ada anosmia, keponakan ada anosmia. Cuman nggak terlalu lama kok, 3 harian udah kelar. Udah sembuh ya. Yang lainnya gejala normal, kayak biasa, gejala ringan semua. Gejala ringan, kurang lebih sama kayak Toto. Berarti ada demamnya juga, ada batuk. Demamnya enggak malah. Oh, malah nggak demam, sama sekali. Batuk. Berarti ini makin harus ini ya. Ini yang makin membingungkan. Iya, benar. Ada orang yang nggak demam sama sekali. Toto yang istilahnya kalau kita ngomong lah, kan orang rata-rata ngomong kalau cowok tuh kan badannya lebih kuat gitu kan. Tapi ternyata istrinya Toto walaupun positif malah nggak demam sama sekali. Nggak demam. Mungkin dia positif yang lain kok. Sebenarnya ini juga ya, syukur juga ya nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Sampai nenek juga yang umurnya ya kurang lebih 80-an kena juga kok. Kena juga. Jadi itu cuman batuk kering. Kering aja. Iya, cuman intensitasnya lebih sering. Iya, tapi nggak demam. Nggak demam. Toto isolasi mandiri bareng keluarga tuh. Apa aja yang dilakukan, sama nih yang paling penting mungkin bisa sharing ke temen yang isoma. Toto konsumsi obat-obat atau vitamin atau apa gitu loh supaya badannya jadi lebih cepat sembuh gitu loh Tok. Jadi kemarin treatmentnya kalau untuk kita sekeluarga sih cuman yang pasti pagi-pagi jemuran. Maksudnya berjemur lah gitu kan. Berjemur pagi, entah itu pagi, siang kalau misalnya ada matahari jemur lagi, sore kalau misalnya ada matahari jemur lagi, paling enggak setengah jam cukup lah, setengah jam 20 menit cukup. Nah, terus ditambah suplemen vitamin B kompleks sama D. Vitamin B kompleks sama D. Vitamin D. Iya. Terus yang lain sih ya ada sih kok, paling cuman air kelapa muda, sama ya, katanya air kelapa muda bagus ya. Sama ada ramuan teh racik merek itulah pokoknya ada. Yang lagi ngehits juga. Yang lagi ini ya booming juga bener. Ya. Ini kan Toto pas sakit kan pasti ke dokter ya? Iya benar. Nah itu dari dokter atau memang inisiatif Toto aja? Kebetulan itu semua vitamin itu ada sebagian tuh sisa dari kakak ipar yang udah kena duluan kok. Sisa dia. Jadi sudah ada alumninya dulu. Iya benar. Jadi dioper ke kita gitu. Jadi kita tinggal nambahin aja yang mana yang kurang, mana ini segala macam. Tapi pada saat sakit itu Toto tetap ke dokter kan ya? Iya, tetap ke dokter. Tetap konsultasi. Tetap ada pengawasan dari dokter karena yang jadi pertanyaan lanjutan, kalian sekeluarga ini sebenarnya sudah vaksin belum? Itu baru mau vaksin kok. Tadinya baru mau vaksin. Kurang 1 minggu kurang ya sekitar 3 harian baru mau vaksin. Jadi kan rencana memang mau vaksin, tapi kuotanya tuh penuh gitu terus kok. Ya. Katanya kena dulu. Tapi ini kalau menurut gua ini mujizat loh Tok. Karena biasanya orang yang belum vaksin itu kan gejalanya tuh gejala berat gitu loh. Iya benar. Terkadang malah yang sudah vaksin pun masih bisa kena gejala berat. Benar. Makanya ini gue bilang Toto sama keluarganya ini benar-benar masih dilindungin sama yang di atas gitu kan. Kanin ya buat teman-teman di rumah ya. Nah sebagai penutup nih Tok, kira-kira kalau misalnya ada teman-teman yang terkena COVID nih, terus yang punya gejala yang istilahnya berat gitu kan. Nah, kalau dari Toto sendiri, kira-kira enaknya sarannya ngapain gitu loh, Tok? Yang pertama kalau misalnya udah ketahuan kena COVID, positif COVID, yang pertama kita harus isoman. Cepet-cepet
konsultasi dokter. Terus siapin oksigen. Oksigen ya. Ya, kalau ada apa-apa, kalau kolaps segala macam. Itu sih. Dari gua pribadi sih memang cukup senang akhirnya Toto udah kembali lagi, dan kita berharap semua teman-teman di rumah jangan sampai lah ya ada yang kena gitu ya. Kalau sampai kena ya harus ke dokter langsung ya, jangan ragu-ragu ke dokter ya gitu ya. Oke. Nah, buat sesi kali ini mungkin sampai di sini dulu kali ya Tok ya. Kita sharing-sharing tentang COVID hari ini. Ini juga sudah jadi alumni. Semoga apa yang Toto sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian maupun buat kita semua nih. Nah, buat teman-teman, kembali lagi tak jemu-jemu. Sekarang Toto lah yang ngomong, Tok. Oke, buat teman-teman. Asik nih. Buat teman-teman, jangan lupa, ingat. Subscribe, like, and share Kingdom Tokoy PLG. Oke, kita ketemu lagi di Kopi Kola. Bye-bye.